Bagian 2 dari pembahasan mengenai elemen air. Air pada umumnya bisa menghantarkan arus listrik. Sama halnya, air yang kita konsumsi pun bisa menghantarkan emosi-emosi tertentu. Memungkinkan jangan pernah makan atau minum dari tangan orang yang sedang dalam emosi-emosi negatif atau vibrasinya itu sedang rendah. Jika kita sedang dalam kondisi marah, sebel, atau sedih, sebaiknya kita tunda dulu keinginan kita untuk memasak. Karena nanti masakan kita pun akan bisa menghantarkan emosi kita itu kepada semua yang menikmati masakan itu. Kalau kita di tempat orang atau sedang di warung dan kita tidak tahu bagaimana, gampangnya kita doa sebelum kita makan atau minum. Upaya untuk menetralisir kalau ada energi-energi negatif yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut. Bagian ini penting nih. Tubuh kita itu kan lebih dari 70%-nya terdiri dari air atau cairan. Seperti bumi. Bumi kita juga 70% lebih terdiri dari lautan. Jadi sebenarnya cairan yang ada di dalam tubuh kita pun bisa menyimpan memori atau menyerap energi-energi yang ada di sekitar kita. Jadi di sini kita perlu berhati-hati saat kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini saling mempengaruhi emosi satu sama lain loh. Ketika kita berbicara dengan seseorang dan kita menggunakan kata-kata atau nada bicara atau emosi yang negatif, tentu saja mempengaruhi emosi orang tersebut. Sosial media ini sebenarnya tidak cuma kata-kata lisan saja yang bisa saling mempengaruhi emosi, tapi juga dengan tulisan-tulisan, caption maupun status yang kita buat itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Karena disadari atau tidak, setiap pernyataan kita yang kita tuliskan di sosial media itu pasti mengandung emosi, entah itu emosi yang dengan vibrasi tinggi atau positif ataupun yang rendah. Ada pepatah bahwa jalan menuju hati seseorang adalah melalui makanan. Kalau kamu ingin mengubah seseorang, gak usah repot-repot ngasih nasihat ini itu. Cobalah melalui sesuatu yang dia makan atau dia minum. Ketika kita menyiapkan makanan, kita masak mungkin kesukaan dia, kita siapkan makanan tersebut dengan emosi yang positif, ya. Jadi pertama-tama kita pastikan bahwa diri kita itu vibrasinya sedang tinggi, ya, dan itu bisa kita salurkan melalui makanan tersebut. Nah, ketika makanan itu dia santap, mungkin efeknya tidak segera akan kita lihat pada saat itu. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan pola tersebut, ketika kita menyiapkan makanan atau minuman untuk orang itu, kita memberikan semua energi positif kita, saya yakin lama-kelamaan orang tersebut akan berubah menjadi lebih positif. Sekali lagi, nggak usah percaya sama saya, tapi coba buktikan sendiri.